Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 6 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawab Yunus, "Selayaknyalah aku marah sampai mati." Tuhan lalu bersabda, "Engkau sayang akan pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam satu malam dan binasa pula dalam satu malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak? Padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang berdoa, setiap umat Kristiani dapat dipastikan melakukannya. Namun yang menjadi pertanyaan,
seberapa seringkah kita berdoa? Apakah setiap hari, seminggu sekali, atau pas lagi butuh rejeki, lagi sakit, lagi ada masalah hidup, maka baru berdoa kepada Tuhan? Sebenarnya, perlukah kita berdoa? Jika jawabannya perlu berdoa, bagaimanakah cara berdoa yang benar dan apa yang kita doakan? Saudara-saudari terkasih, pada umumnya kita berdoa karena kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap kali kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, kita selalu berdoa kepada Tuhan, memohon penguatan untuk menjalani masalah yang sedang kita alami. Berdoa merupakan suatu cara kita berbicara kepada Tuhan, sebab manusia berkomunikasi kepada Tuhannya melalui doa dan memuji nama Tuhan. Melalui doa kita juga memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Satu pertanyaan yang timbul saat kita berdoa, apakah doa kita kepada Tuhan sudah benar? Sebab berdoa merupakan suatu langkah yang sederhana, namun memiliki dampak yang besar. Sayangnya, tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan hal ini, sehingga banyak orang percaya yang pesimis terhadap doanya, sehingga enggan berdoa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus merespons permintaan para murid agar diajarkan berdoa dengan memberikan doa yang kita kenal, yaitu doa Bapa Kami. Melaluinya, kita belajar unsur-unsur mendasar dari doa yang benar. Unsur yang pertama, doa berisikan pujian kepada Allah. Hal yang sering diabaikan atau mungkin tidak diketahui oleh orang percaya, yaitu memberikan pujian kepada Allah melalui doa. Sering doa hanya dipahami sebagai ungkapan keluh kesah hati semata, atau hanya sebagai sarana untuk menyampaikan daftar pergumulan serta keinginan kita. Ungkapan pujian dan syukur dalam doa menunjukkan kesadaran kita akan siapa Tuhan dan siapa kita. Unsur yang kedua, doa berisikan permohonan. Dalam doa Bapa Kami diajarkan, berikanlah kami yang secukupnya. Tuhan mau mengajar kita agar meminta kepadanya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan untuk dihambur-hamburkan. Ia menjamin bahwa ketika kita meminta, maka Ia akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Unsur yang ketiga, doa berisikan ungkapan pertobatan. Dalam doa kita mengakui pelanggaran dan dosa kita tanpa perantara dan langsung kepada Allah. Bagian ini menuntut kejujuran dan keterbukaan kita kepadanya, sehingga dengan begitu Ia akan mengalirkan kasih dan pengampunannya kepada kita. Unsur yang keempat, berdoalah seolah kita sedang berbicara pada seorang sahabat. Tanpa mengurangi penghormatan kita kepada Allah, Tuhan mengajar kita untuk berdoa seperti sedang berdialog dengan sahabat kita. Ada kedekatan, keakraban, dan tanpa kecanggungan. Yang kelima, berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya. Hubungan itu tentu memiliki ikatan emosional yang tinggi. Seorang bapa pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Demikian pula dengan Allah Bapa, tentu juga akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.